Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesantren Smart Digital. Pesantren Smart Digital adalah mitra atau rekanan untuk pondok pesantren yang mengusung konsep digitalisasi pesantren dengan segala bentuk administrasi kesantrian, akademik, keuangan, semuanya tersimpan dalam format digital. Dan Pesantren Smart Digital mengusung konsep teknologi 4.0. Dan kemudian apa itu pesantren smart digital? Pesantren smart digital kita sederhanakan dengan PSD saja ya. Jadi PSD ini adalah sebuah sistem yang berbasis web untuk administrasi pondok pesantren dan aksesnya adalah di situ ada admin dan kemudian ada Android wali santri dan aplikasi Ustadz atau untuk pegawai. Dan untuk konsep ini kita menjadi konsep PSD ya, kita bagi menjadi 3 akses sebenarnya. Yang pertama itu untuk admin. Apa saja aksesnya dari admin ini? Yaitu adalah tata kelola data santri dari mulai input data santri per santri ya, atau dalam bentuk kolektif. Kemudian data pegawai pun sama konsepnya, bisa per pegawai atau dalam bentuk kolektif. Dan kemudian dari akademik, keuangan, artikel dari artikel dalam satu yayasan, dan kemudian ada informasi kajian. Semuanya itu dapat dikelola oleh admin. Dan yang kedua yaitu adalah untuk wali santri ya. Tapi ini formatnya adalah dalam bentuk Android. Jadi kalau seandainya kita mau download atau mungkin kamu mau menggunakan aplikasi ini, kita harus download dulu melalui Play Store. Apa saja yang ditawarkan oleh PSD? Yang pertama adalah informasi yang berkaitan dengan SPP. Jadi informasi SPP dalam satu tahun ya, sederhananya dengan 1 tahun semuanya dapat dimonitoring. Kemudian yang kedua adalah tabungan digital santri. Saya sebut tabungan digital ya. Kenapa? Karena tabungan digital ini dapat digunakan untuk atau dibelanjakan di unit pendidikan ya. Dapat digunakan di unit dapat digunakan untuk di unit usaha ya, unit usaha seperti koperasi, dan kemudian kalau seandainya ada kantin, dan semuanya dapat digunakan. Dan mutasinya pun kelihatan, anak saya beli apa, beli kitab, beli apa, semuanya dapat dimonitoring. Yang berikutnya adalah konseling atau informasi dengan kesehatan santri. Anak kita kalau seandainya melakukan konseling dan sebagainya, semuanya itu dapat dimonitoring atau dapat dilihat oleh aplikasi wali santri. Dan yang ini berikutnya menarik nih, adalah fitur tanya Ustadz. Fitur tanya Ustadz. Fitur tanya Ustadz ini saya kasih kisi-kisi saja ya. Itu adalah media komunikasi, media konsultasi wali santri ke Ustadz yang berkompeten. Dan fungsi yang berikutnya adalah yang poin 3 adalah aplikasi untuk Ustadz ya, atau pegawai. Jadi fungsinya apa untuk Ustadz atau pegawai? Yaitu Ustadz dapat absensi melalui aplikasi Android. Itu yang pertama. Tapi yang penting masuk dalam koordinat kelas, guru atau pegawai dapat absen. Yang kedua untuk guru adalah absensi untuk santri. Tinggal dicentang aja maka santri sudah absen, dan wali santri dapat melihat anak tersebut sudah mengikuti kelas dan sudah absen, intinya di situ. Dan kemudian ada laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini pastinya macam-macam ya, mungkin ada kitab kuning, dan kemudian ada ekstrakurikuler. Ketika diinput oleh guru, maka wali santri dapat reportnya. Dan kemudian apa sih landasan berpikir dari PSD ini? Kalau kita garis besarkan saja ya, garis besarnya adalah bentuk pengabdian seorang wali santri, atau bentuk pengabdian seorang alumni santri ya. Kita jabarkan menjadi 4 poin untuk konsepnya ini. Yang pertama, pengabdian itu sendiri dalam mengembangkan sistem informasi pada pondok pesantren. Kenapa kok kita mengembangkan informasi? Karena perspektif yang beredar adalah konservatif ya, pesantren itu. Maka dari situ kita mau mengembangkan sistem informasi pada pondok pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nyantri itu lebih dari 10 tahun dan pernah menjadi pengurus pesantren. Dari pengalaman pribadi inilah kita itu membentuk PSD. Kenapa? Kasus lapangan, semua data itu terbengkalai, cara penggunaannya pun
susah gitu ya. Kalau kita menggunakan PSD, yang penting kita ada koneksi internet, selesai, kita bisa kerjakan semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah data pesantren atau data YouTube pendidikan itu terpisah. Contohnya antara Alia datanya sendiri, Dinia datanya sendiri. Dari kasus ini, maka kita akan menggunakan sistem cloud dengan pemusatan data atau data center. Semuanya datanya terpusat. Contohnya gini deh, jika ada kasus satu santri sekolah atau mungkin masuk ke beda unit pendidikan ya, yang saya contohkan si Fulan masuk di unit Dinia dan kemudian juga masuk di Alia, tidak ada masalah, semua datanya terpusat dan aman. Dan yang keempat adalah PSD ini akan menjadi pusat informasi bagi wali santri yang berkaitan dengan biaya, kesehatan anak, kegiatan anak, artikel, landasan berpikir dari suatu pondok pesantren, video kajian kita bisa langsung menikmati melalui Android kita, cukup dengan menggunakan aplikasi wali santri pesantren smart digital. Oke, permasalahan yang ada pada pesantren ini adalah kita rumuskan menjadi beberapa poin ya. Yang pertama adalah di sistem keuangan. Sistem keuangan ini, nilai SPP, nominal SPP itu tidak sama antara satu santri ke santri yang lainnya. Maka di aplikasi ini selesai, semuanya tercover. Yang kedua adalah transaksi tabungan untuk santri dan karyawan. Selama ini kita pencatatannya dalam bentuk manual. Di aplikasi pesantren smart digital semuanya dalam bentuk digital dan dapat dicek di aplikasinya masing-masing. Dan yang berikutnya adalah tabungan dapat terkoneksi dengan unit usaha seperti koperasi atau kantin. Nah, ini nih yang terakhir. Santri itu, kita nih nyantri Pak, sering kehilangan uang saku. Betul nggak Pak? Entah kita lupa naruh atau sejenisnya, satu permasalahan yang berkaitan dengan uang saku. Tapi di sini kita nggak perlu lagi bawa uang saku karena uang saku kita dalam bentuk digital dan kita bisa transaksikan pada satu unit usaha. Masalah yang ada pada yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan informasi santri. Orang tua itu biasanya tidak mengetahui informasi kesehatan santri secara real time. Ya kecuali kita sebagai orang tua itu datang langsung atau datang setiap hari ya kepada ke santri, maksud saya ke pesantren. Itu kayaknya tidak mungkin deh. Maka di aplikasi ini kita bisa lihat atau kita bisa nge-review kesehatan anak kita secara real time. Yang kedua adalah informasi pembayaran SPP. Pembayaran SPP orang tua itu tidak tahu kapan nih waktunya bayar, kan gitu ya. Di aplikasi ini kita sudah tahu kapan kita harus membayar. Dan laporan kegiatan santri seperti hafalan, kitab kuning, dan ekstrakurikuler semuanya tercover. Jika selama ini kita tidak mengetahui kegiatan anak kita, maka menggunakan aplikasi ini kita tahu tuh kegiatan anak. Dan yang berikutnya adalah artikel yang diterbitkan pesantren. Ini salah satu keunggulan. Jadi kalau kita bisa tahu tuh artikel-artikel apa atau landasan berpikir dari suatu yayasan atau pesantren itu kita bisa mengetahuinya melalui artikel yang diterbitkan oleh pesantren. Informasi tabungan dan mutasi tabungan santri ini yang sesuai yang tadi ya, karena santri itu sering kehilangan, maka di sini kebalikannya, kita bisa tahu tuh mutasinya, anak kita itu belanja apa gitu ya, ke koperasi itu beli apa, seperti beli kitab, beli kue atau apa, semuanya terrecord secara mutasinya. Dan berikutnya ini yang menarik, yaitu yang berkaitan dengan konsultasi keagamaan atau istilahnya tanya ustadz. Tanya ustadznya ini adalah ustadz yang sesuai dengan bidang keahliannya. Contohnya nih, kalau seandainya ustadz tersebut punya keahlian atau kelulusan di bidang fikih, maka dia akan melayani konsultasi yang berkaitan dengan fikih. Maka dia tidak menyelentang di bidang akidah. Bisa sebenarnya, bisa, tidak ada masalah. Artinya kita lebih menekankan pada bidang keahliannya masing-masing gitu. Dan kasus yang berikutnya adalah dengan pemusatan data. Dulu ya, saya bilang dulu itu kalau seandainya ketua yayasan minta data yang berkaitan dengan keuangan itu ditulis manual. Sekarang kita tinggal klik aja, 1 menit selesai. Tidak ada malah dalam 1 menit semua laporan akan kelihatan, laporan keuangan.
Dan yang berikutnya adalah butuh waktu lama untuk rekap laporan. Makanya kalau di sini rekap laporan hanya waktu singkat-singkat, 5 menit selesai semuanya berkaitan dengan semua laporan. Dan yang terakhir adalah semua data yang diinput semuanya terintegrasi, nggak mungkin lewat. Yang penting diinput ya, yang penting diinput. Kita akan merujuk pada kebutuhan masalah yang berkaitan dengan keuangan ya, dengan sistem keuangan. Maka sistem keuangan yang kita konsep adalah sistem keuangan yang merujuk kepada kebutuhan dasar suatu pesantren, gitu ya. Yang pertama yang kita tawarkan adalah mengenai dengan pengelompokan SPP. Jadi pengelompokan SPP ini berdasarkan kemampuan wali santri. Mungkin, saya istilahkan mungkin ya, ada santri yang mengikuti jalur prestasi, atau mungkin ada santri yang sebagai abdi dalam, dan semuanya itu bisa dikelompokkan. Bisa kelompok sebagai jalur prestasi, kelompok sebagai abdi dalam. Semua SPP bisa dikelompokkan dan admin yang melakukan hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah proses transaksi pembayaran SPP ini sangat mudah. Kalau kita nggak sempet datang nih ke suatu pondok pesantren atau ke pesantren anak kita cukup tuh pakai virtual account, selesai transaksinya. Cukup dari rumah, cukup dengan aplikasi PSD. Dan yang berikutnya adalah proses transaksi tabungan santri dan karyawan, dan prosesnya itu juga sangat mudah. Kita juga bisa melakukan transaksi tersebut melalui aplikasi pesantren smart digital. Dan konsep keuangan kami, konsep transaksi keuangan yang kami tawarkan adalah standar akuntansi dasar. Nah, di situ tuh ada metode transaksinya kita menjadi dua ya, ada transaksi cash ya, uang yang langsung ditransaksikan atau melalui bank. Itu ada metode standar akuntansinya, dan kemudian ada hutang usaha pada unit usaha lain. Jadi kalau kita ada unit usaha lain seperti koperasi, jadi koperasi tersebut bisa menagihkan hasil transaksi dari santri atau suatu guru, maka hutang usaha ini bisa ditagihkan pada yayasan. Dan yang berikutnya adalah sistem penggajian karyawan. Nah, itu bisa nge-set tuh gajinya berapa, dan kemudian bisa cetak slip gaji, dan kemudian yang berkaitan dengan laporan-laporan. Ini komplit laporannya, mulai buku besar, laporan gaji, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan hak akses. Hak akses ini kita menjadi secara prinsip ada 4 ya. Jadi akses loginnya kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada administrator ya, atau sebagai pemilik yayasan. Yang kedua sebagai kepala sekolah ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk wali santri, dan berikutnya adalah untuk guru atau pegawai. Untuk administrator atau kepala sekolah itu sebenarnya nggak perlu lagi instalasi secara aplikasinya, cukup dengan ketikan linknya saja, maka adminnya akan keluar dan memudahkan dalam pekerjaan dan tak terbatas kita menggunakan aplikasi ini. Semuanya tak terbatas, cukup ada koneksi internet, jangan bisa kerja dimanapun atau kapanpun. Dan untuk Android yaitu adalah untuk wali santri dan guru, kita harus download di Play Store ya, di Google Play. Apa nih yang kita dapat? Tentunya itu ya yang jadi pertanyaan dasarnya. Yang pertama yang Anda dapatkan atau yang jenengan dapatkan itu yaitu free online training ya. Training itu jenengan bisa tanya, dari 24 jam bisa tanya. Kita sudah sediakan admin untuk itu, kita ajari itu semuanya, kita ajari via online, bisa via Zoom atau yang berkaitan yang lainnya, kita bisa ajari melalui situ. Kemudian ada garansi itu sebenarnya. Jadi konsepnya akan kita kasih akun untuk dicoba, untuk belajar untuk mempelajari ya, lebih tepatnya untuk mempelajari menu-menu dari PSD. Ketika sudah siap, maka kita akan kasih akun yang sudah siap dikelola oleh yayasan tersebut. Jadi yang ketiga, free konsultasi, bebas, dan jenengan mau bahas apapun, mau tanya apapun dan kapanpun, silahkan dilakukan. Setelah itu baru kita respon semua konsultasi dari
pihak yayasan.